prinsip hidup seorang muslim. Prinsip hidup seorang muslim. Yang pertama itu adalah al-ilmu. Ini prinsip yang pertama, bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi ilmu itu sebelum ucapan dan amal. Jadi seseorang itu sebelum berucap ataupun beramal harus ada dasar ilmu yang harus diketahui, dasar ilmu yang harus dipahami, termasuk juga salah satu landasan pokok atau al-usul, yaitu ilmu. Berkaitan dengan ilmu itu adalah ilmu yang harus kita ketahui, yang harus dipelajari itu adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mengetahui ilmunya? Apa yang menjadi dasar, yang menjadi landasan ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka landasannya itu adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu serta dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukminat perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ayat fa'lam, maka ketahuilah. Kemudian lanjutan ayat tersebut diikuti dengan wastaghfir, dan mohonlah ampun. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa ilmu harus didahulukan sebelum ucapan, sebelum amal. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau membuat bab yang berjudul Babul Ilm qabla al-qaul wal amal, bab tentang ilmu sebelum ucapan dan amal. Beliau mengarang secara khusus tentang bab ilmu. Beliau membuat bab tersebut berdasarkan dalil dari Quran surat Muhammad. Menurut Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui dan menetapkan tauhid terlebih dahulu. Itu yang paling penting, menetapkan tauhid terlebih dahulu. Kemudian beliau diperintahkan untuk beristighfar. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh beramal berdasarkan perasaan. Seorang muslim tidak boleh beramal berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, atau beramal karena ikut-ikutan atau taklid. Maka seorang muslim itu harus mengetahui dengan ilmu yang dimilikinya, dengan ilmu yang dipelajarinya, kemudian dia memahami siapa yang harus disembah, siapa yang disembah, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu. Dengan apa semuanya kita ketahui? Dengan ilmu. Maka penting bagi kita semuanya jangan hanya bertanya, apakah kamu sudah beramal? Bukan hanya itu yang menjadi pertanyaan.
Tetapi tanyakan, apakah saya sudah mengetahui bahwa amal saya ini sudah benar dilakukannya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, benar menurut Al-Quran dan hadis. Itu yang menjadi landasan. Bukan hanya bertanya apakah kami sudah beramal, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah amalan saya sudah benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau justru tidak sama sekali, baik tidak ada perintahnya dari Allah ataupun tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang kedua, al-ikhlas lillah, ikhlas hanya karena Allah. Dan ini termasuk salah satu syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini bahwa inti agama yang dibawa oleh seluruh nabi itu adalah tauhid, yaitu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Inti agama yang dibawa seluruh para nabi itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Itu sudah jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya Abdullah, untuk mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah, agar mengajak manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Itu tugas para nabi, tugas para rasul sudah jelas. Maka di dalam ayat ini makna mukhlishina lahu-d-din, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Yang kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban ikhlas dalam apa? Dalam beribadah. Karena ikhlas itu termasuk salah satu syarat diterimanya amal soleh, yaitu ikhlas. Yaitu seseorang tidak menjadikan ibadahnya hanya untuk mencari pujian, tidak menjadikan ibadahnya itu hanya untuk mencari kedudukan, tidak menjadikan ibadahnya itu hanya untuk popularitas ataupun penilaian manusia. Karena itu seorang mukmin ketika dia beribadah, beramal soleh, harus mempunyai pertanyaan penting dalam setiap amal. Seperti apa? Liman amal, untuk siapa aku beramal? Berarti harus ada tujuannya. Untuk siapa aku beribadah? Berarti ada tujuannya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, yaitu siapa yang melihat? Siapa yang mengawasiku? Maka ketika mengatakan siapa yang mengawasiku, siapa yang melihatku, bukan itu saja yang menjadi pertanyaan, tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal yang aku kerjakan, yang saya kerjakan? Barangkali mungkin amalan atau ibadah yang selama ini dikerjakan itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran amal soleh, ibadah, tidak diukur dari banyaknya, tapi dari benarnya. Ada orang yang tampak sederhana di hadapan manusia, dia tidak begitu terkenal, bahkan dia tidak mempunyai popularitas sama sekali, tetapi namanya begitu dikenal oleh penghuni langit dan bumi. Mungkin salah satu sahabat yang bernama Al-Uwais Al-Qarni, beliau adalah salah satu sahabat, walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Beliau tidak banyak dikenal oleh manusia, tidak punya kedudukan, tidak punya popularitas, tapi beliau banyak dikenal oleh penghuni langit.
Ada pula orang yang amalnya mungkin terlihat besar. Dia punya kedudukan, dia punya popularitas, dia juga punya jabatan, tetapi menjadi ringan, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan, dengan popularitasnya. Kenapa? Karena hatinya selalu mencari selain Allah. Sedangkan orang yang pertama, dia tidak mempunyai popularitas, tidak mempunyai kedudukan, dan setiap amalan dan ibadahnya yang dia lakukan tidak mengharap pujian, tetapi dia hanya mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu sibuk menghitung berapa banyak manusia yang menyukai aku. Jangan sibuk menghitung berapa banyak manusia yang melihat amal kita. Jangan. Ya. Tetapi hitunglah apakah amalan yang kita kerjakan Allah ridho, ya, ataukah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi pertanyaan, agar setiap ibadah dan ibadah yang dilakukan itu benar-benar berdasarkan ilmu, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-sabr wal istiqomah, sabar dan istiqomah di atas kebenaran. Sabar dan istiqomah di atas kebenaran. Bersabar, sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Maka para ulama menyebutkan bahwa kita harus bersabar dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersabar? Karena ketika seseorang itu imannya yazidu, bertambah karena ketaatannya, itu juga mendapatkan ujian, terutama adanya godaan dari syaitan yang terus mengganggu manusia, terutama orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Salah satunya dia berusaha menjadi hamba yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luput dari gangguan dan godaan syaitan. Kadang-kadang dia semangat di awal dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya, tapi tiba-tiba dia di pertengahan futur, malas, yang awalnya melalaikan, yang awalnya menunda, tiba-tiba meninggalkan. Maka dibutuhkan kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon petunjuk kepada Allah dengan banyak berdoa. Mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan, agar diteguhkan hatinya ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar kondisi kedua itu adalah meninggalkan maksiat. Kenapa harus bersabar? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan oleh manusia, ya, di depan mata tampak. Apakah dia mampu untuk menghindari maksiat tersebut? Maka kesabaran itu dibutuhkan pada saat itu. Walaupun memang kesempatan untuk berbuat maksiat, kesempatan untuk berbuat dosa begitu besar, tapi dia bersabar. Jangan sampai dia terjerumus kepada perbuatan maksiat ataupun dosa. Maka kondisi itulah kita bersabar. Kemudian sabar dengan kondisi yang ketiga adalah bersabar ketika kita menghadapi takdir. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Takdir yang baik mungkin takdir yang sesuai dengan keinginan hati, membuat antum senang, antum bahagia, bersabar. Begitu pula takdir yang tidak baik, yang membuat antum itu nggak suka, nggak bahagia, ya. Maka itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim, bersabar dengan 3 kondisi. Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan Quran surat dalam Quran surat Fussilat ayat 30, ya, bagaimana kita sebagai seorang mukmin dituntut untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, dan para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, yang bersedih hati dan bergembira dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menafsirkan ayat ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mereka tidak hanya berhenti hanya pada pengakuan secara lisan, tidak. Ya, mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka senantiasa berserah diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah senantiasa tunduk dan patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah senantiasa menghindari, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan pelaku syirik. Maka istiqomah itu membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan sabar ketika taat, terasa berat. Kita bersabar meninggalkan maksiat, terasa sulit. Kita pun bersabar berbuat baik. Ya, ketika berbuat baik kemudian tidak dihargai, harus bersabar. Kita pun bersabar ketika diuji dengan kehilangan, bersabar ketika menghadapi fitnah atau gangguan, kemudian bersabar ketika berada dalam lingkungan yang mendorong kepada kemaksiatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah," dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kehidupan seorang muslim harus berdiri di atas 3 prinsip. Yang pertama adalah ilmu, ya, bagaimana aku belajar sampai aku beribadah dan beramal soleh berdasarkan ilmu. Kemudian ikhlas, aku beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mendapatkan atau bukan karena ingin mendapatkan pujian atau pengakuan. Kemudian istiqomah, setelah mempunyai ilmu kemudian beramal, kemudian istiqomah. Aku harus berada di atas kebenaran sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa seorang muslim tidak hanya cukup mengetahui jalan, ia harus mengetahui jalan yang benar dengan ilmu. Tidak cukup hanya mengetahui jalan, ia harus berjalan dengan ikhlas, karena bisa jadi seseorang itu menempuh jalan kebaikan tetapi hatinya mencari pujian manusia. Dan tidak cukup hanya memulai perjalanan, ia harus istiqomah sampai akhir hayat. Sebab yang paling penting bukanlah seberapa indah kita memulai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita mengakhiri perjalanan itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.